warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Hari Wayono selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara. Yang saya hormati Mas Miko selaku asisten dosen mata kuliah berbicara, serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa suatu apapun. Teman-teman yang berbahagia, apa cita-cita kalian di masa depan? Sudah pastinya kita semua memiliki cita-cita untuk menentukannya. Di mana ada yang ingin jadi guru, dokter, polisi, wirausaha, youtuber, fotografer, dan lain sebagainya. Di dalam adanya sebuah pendidikan harus disertai adanya cita-cita, di mana untuk rencana di masa depan sehingga kita mempunyai tujuan dalam kehidupan. Cita-cita merupakan sebuah keinginan yang sempurna untuk dicapai atau dilaksanakan. Memiliki cita-cita adalah hal yang penting, karena dengan memiliki cita-cita akan mengetahui gambaran hidup di masa depan yang akan dijalankan. Cita-cita juga dapat melatih seseorang untuk menggali potensi yang berada di dalam dirinya secara maksimal, serta memunculkan daya juang dalam meraih sebuah harapan. Langkah awal untuk memunculkan cita-cita adalah dengan cara memperkenalkan berbagai macam profesi yang ditunjukkan kepada mereka yang masih menuntut ilmu, di mana profesi ialah bidang pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu yang berperan di masyarakat sebagai mata pencarian tetap seseorang. Terdapat puluhan jenis profesi yang dapat dipilih oleh setiap orang sebagai bidang profesi yang diminati. Hanya saja, pengetahuan seseorang terhadap profesi masih sangat rendah. Lalu, apakah kalian pernah mengalami kebingungan dalam menentukan cita-cita? Biasanya, anak yang mulai memasuki usia remaja banyak merasa tidak tahu apa yang dirinya akan lakukan di masa depan. Walaupun bisa terjadi begitu saja, kita tetap perlu mengetahui bahwa cita-cita memiliki peran penting dalam kehidupan, terutama dalam membantu hidup kita menjadi lebih terarah dengan tujuan yang jelas, khususnya dalam karir. Selain itu, memiliki cita-cita juga bisa membantu kita dalam memahami diri sendiri, seperti mengenal apa yang kita sukai hingga bakat terpendam yang selama ini tidak sadar kita miliki. Nah, ternyata ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh kita yang sedang kebingungan dalam menentukan cita-cita. Antara lain, yang pertama, menyesuaikan dengan hobi. Cara satu ini tergolong mudah karena sudah pastinya kita memiliki cita-cita satu buah hobi yang kita tekuni. Jika masih bingung, perhatikan apa aktivitas yang kita sukai dalam cukup menghabiskan waktu kita. Misalnya, ketika kita memiliki hobi menggambar, maka kita bisa menentukan cita-cita untuk menjadi visual artist atau profesi lain di bidang kesenian. Atau mungkin jika kita terbiasa menulis cerita, maka bisa lebih tercerah untuk menentukan cita-cita, yaitu dalam berkarir dalam dunia sastra atau bahkan media. Yang kedua, selanjutnya adalah mencoba membayangkan diri kita di 6 hingga 10 tahun ke depan. Cara ini tentunya membutuhkan banyak imajinasi sesuai dengan keinginan yang kita impikan. Mulai dari apa yang kira-kira sedang kita kerjakan, di kota mana kita bekerja, hingga suasana pekerjaan yang kita miliki. Dengan membayangkan diri di masa depan, pikiran kita akan lebih terarah dengan menentukan apa yang sebenarnya kita inginkan, termasuk cita-cita. Yang ketiga, ambil inspirasi dari role model. Apakah kalian mempunyai sosok idola atau role model yang kalian kagumi? Nah,
Sosok tersebut sebenarnya bisa kita manfaatkan dalam menentukan cita-cita. Sebab bidang pekerjaan sosok tersebut dapat kita pertimbangkan sebagai bidang yang nantinya akan kita tekuni di masa depan. Tak hanya idola atau role model, namun hal ini berlaku bagi mereka yang kita ikuti di media sosial dan gemar mengikuti aktivitasnya. Misalnya, kita mengidolakan seorang chef andal, maka bisa saja mengambil inspirasi darinya untuk bekerja di bidang kuliner sambil meningkatkan kemampuan diri. Yang keempat, lihat kesempatan di sekeliling terakhir. Dalam menentukan cita-cita, kita bisa juga melihat kesempatan apa saja yang ada di sekitar, terutama kesempatan yang bisa memberikan kontribusi bagi sekelilingmu. Misalnya, sering melihat kasus diskriminasi terhadap kaum difabel. Dengan konsep tersebut, kita juga lebih terbayang apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Bisa dengan bercita-cita untuk berkarir di lembaga sosial, hingga media yang membahas seputar kehidupan sosial. Kemudian, seberapa pentingkah kita memiliki cita-cita? Jawabannya sangat penting. Cita-cita harus diusahakan, tidak bisa kita perolehnya dengan duduk-duduk dan bermalas-malasan. Cita-cita setinggi apapun kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk menggapainya, maka cita-cita tersebut hanyalah sebatas mimpi. Dengan adanya cita-cita dan juga semakin banyaknya orang-orang di luar sana yang menjadi pengangguran, maka dari itu, marilah teman-teman mulai hari ini di mana kita berawal mengenai profesi terlebih dahulu agar memiliki gambaran hidup di masa depan dan membantu mengarahkan minat terhadap profesi dan belajarlah dengan giat untuk menjadi generasi yang berilmu dan maju. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Burung irian, burung cendrawasih, roti pengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.